Siapa? Bu Army lagi ke Takalar, Bu. Ada urusan penelitian katanya beliau. Makanya Hmm, halangan hadirin. Langsung saya jadikan host saja, Bu ya. boleh, Pak. Oke, Bu, sudah. Udah ya. Oke. Oke, kita lewati yang punyanya Ibu Armi Indrayuni ya. Irfiani ada. Ya, kebetulan dia yang kedua yang mengirim. Jadi ini berdasarkan susunan file yang masuk ya, tanggal file yang masuk. Nah, saya sudah membaca semua yang disampaikan. Apa? Minta tolong Bu Irfiani buka filenya ya, buka filenya sendiri supaya saya tidak buka tutup ini file. Jadi tolong Bu Irfiani buka filenya. Kalau saya minta nanti dibacakan, bisa dibantu untuk dibacakan. Jadi di file yang pernah saya kirimkan itu kan di bagian slide bagian akhir itu ada fenomena, penciri, konsep, penyebab, dan dampak ya. Nah, saya coba membantu memetakan seperti ini dulu ya biar bisa paham dulu semuanya ya supaya nanti di menulisnya di bagian latar belakang itu sudah jelas ya, sudah mantap begitu. Nah, ini berdasarkan informasi yang saya terima ya, yang dikirimkan ke saya petakan seperti ini. Jadi fenomena yang saya tangkap ya, fenomena yang saya tangkap yang disebutkan oleh Ibu Irviani itu tentang stunting, saya menangkapnya bahwa belum optimal peranan keluarga dalam pencegahan stunting ya. Itu yang saya eh, coba ungkap karena berdasarkan diskusi Ibu Irviani maunya melihat lebih dalam dari sisi keluarga ya. Jadi bukan lagi penyebab-penyebab secara umum tentang stunting ya, mengapa stunting, tetapi bagaimana mau melihat ke dalamnya ya, lebih ke dalam kepada keluarga. Nah, ini yang berdasarkan informasi yang Ibu Irviani sampaikan. Kalau tidak tepat, silahkan nanti ditambahkan informasinya. Itu kita bisa perbaiki lagi bagaimana sebenarnya maunya Bu Irviani ya. Jadi karena ini kan kembali kepada peneliti sendiri ya. Kalau saya sebagai pendamping pengampu mata kuliah hanya bisa membantu untuk meluruskan, mendudukkan dia di porsinya masing-masing. Nah, mengapa fenomenanya itu? Karena ada penciri yang disampaikan seperti ini, bahwa masih tinggi prevalensi balita stunting. Ya, kemarin kan sebutnya mau di Kabupaten Goa, tapi begitu saya lihat datanya, Goa itu urutan ke-5 atau ke-6 dari 24 kabupaten kota ya. Jadi terserah nanti pilihannya di mana, tetapi yang jelas yang dimaksud dengan penciri, mengapa sampai disebutkan ada fenomena belum optimal peranan keluarga. Yang pertama itu masih tinggi prevalensi balita stunting. Kemudian yang penciri yang kedua, pola makan dan praktik pemberian makanan yang tidak seimbang. Ya.
Nah, kan pola makan dan praktek pemberian makanan itu kan dari keluarga, bukan orang lain yang yang membentuk kita untuk pola makannya kita seperti ini. Itu terbentuknya polanya itu ada dalam keluarga, prakteknya pun dari dalam keluarga. Nah, itu yang saya bisa kelompokkan sebagai penciri. Kalau masih ada penciri-penciri lain, silahkan ditambahkan, ya. Nah, masih tingginya prevalensi ini, perhatikan ya cara saya membaca, cara saya menjelaskan ini urut-urutannya ya, supaya kalian juga bisa memahami. Dari fenomena ke penciri, penciri ke penyebab. Nah, penyebabnya mengapa masih tinggi prevalensi balita, mengapa pola makan dan praktek pemberian makanan itu masih ada yang tidak seimbang? Penyebabnya itu dari aspek sosial. Ini kembali lagi ini data yang kembali dari data yang disampaikan ya. Saya menyebutkan sini rendah akses layanan kesehatan, rendah akses untuk air bersih, rendahnya akses untuk sanitasi, dan akses untuk pendidikan. Itu dari aspek sosialnya, ya. Kemudian untuk dari sisi ekonomi, tingkat kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi. Dari aspek budaya, penyebab budaya, ketidaksetaraan gender, maksudnya dalam hal ini ada keterbatasan perempuan dalam akses kontrol, partisipasi, dan manfaat. Jadi kalimat-kalimat yang diberikan kepada saya dari Ibu Irviani ini saya coba ramu, coba mengambil mana yang tepat untuk menjadi penyebab dari penciri ini. Ya. Nah, apa dampaknya kalau ini tidak diselesaikan? Ya, dampaknya itu ya ini saya ambil secara umum bahwa derajat kesehatan masyarakat rendah. Nah, apa yang bisa dibungkus, konsep apa yang bisa kita bungkus untuk fenomena ini, untuk menggambarkan fenomena ini. Nah, sebenarnya membungkusnya dengan konsep itu yang saya bilang tadi, perlu memang kita mengurai, mengkategorisasi, kemudian memilah-milah ya. Jadi yang dari penciri penyebab itu kan sebenarnya banyak ya. Nah, nanti dari pilihan-pilihan seperti itu baru kita bisa kelompokkan lagi ya, namanya taksonomi ya, pemilahan. Nah, itu nanti dikelompokkan baru bisa kita dapatkan, oh ini konsep yang satu ini. Jadi konsep itu bisa saja dua, tidak mutlak satu ya. Jadi bisa bermacam-macam tergantung nanti mana yang ya dalam membungkus fenomena itu, karena kembali kita yang merasakan. Nah, saya coba cari di kamus, teman pakailah juga kamus sosiologi ya, usahakan punya kamus sosiologi, itu juga akan membantu kita untuk tidak mengulangi kalimat atau kata yang sama ya. Jadi kalau